Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian bersama kita dalam kitab Minhajul Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis khiyar, ya, jenis-jenis khiyar dan beberapa contoh-contoh transaksi yang menjadikan pembeli dan penjual itu bisa mengklaim hak khiyarnya, hak untuk melanjutkan kembali ya jual beli yang akan mereka lakukan antara dia dengan pembeli, ataukah dia akan membatalkannya, baik yang terjadi setelah akad dan ketika mereka masih berada di tempat transaksi, ataukah setelah mereka meninggalkan tempat transaksi. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis transaksi yang dilarang di dalam agama Islam ini. Jenis-jenis transaksi yang Rasulullah SAW jelaskan bahwa itu tidak boleh untuk dilakukan. Dan di dalam pengantarnya, penulis buku ini mengatakan bahwa pelarangan yang datang dari Rasulullah SAW itu bisa karena sebab gharar, ya, ada ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu di antara kedua belah pihak, pembeli atau penjual, atau bisa merugikan keduanya bahkan di dalam jual beli mereka. Ada yang namanya gharar, ada yang namanya ketidakjelasan, atau ada kecurangan dan manipulasi di dalam jual beli itu yang kemudian menjadikan seseorang itu bisa membenci antara yang satu dengan yang lainnya karena merasa dicurangi, ya, karena merasa ditipu di dalam transaksi yang dia lakukan. Ya, dan penulis buku ini menyebutkan kurang lebih ada 16 ya bentuk-bentuk transaksi yang dilarang, meskipun ya ada satu atau dua yang ulama khilaf di situ dan kita akan merujukkan bahwa itu sebenarnya masih dibolehkan. Nanti akan ada pembahasannya. Dan kita langsung masuk ke bentuk jual beli yang dilarang yang pertama. Beliau mengatakan bentuk jual beli yang pertama yang dilarang adalah bai'us sil'ah qabla qabdiha. Menjual barang yang sudah kita beli sebelum adanya qabd. Ya, qabd adalah serah terima antara pembeli dan penjual. Ya, belum ada qabd di transaksi yang pertama lalu kemudian kita menjualnya kembali. Ya, belum ada serah terima barang. Atau qabd juga bisa diartikan bahwa belum ada hal atau perilaku atau kegiatan atau sesuatu yang dilakukan oleh pembeli ketika dia membeli barang yang menunjukkan bahwa barang yang dia beli itu telah terjadi pemindahan kepemilikan dari penjual yang pertama ke pembeli, ya, ke pembeli. Biasanya kalau dia adalah makanan yang dibeli,
maka qabdnya adalah dengan menimbangnya kalau makanannya itu ditimbang, dengan menakarnya kalau makanan itu ditakar, atau kalau dia barang lain misalnya kain, dengan mengukurnya kembali sebelum dijual. Ya, mengukurnya kembali sebelum dijual. Atau kalau barang itu adalah barang yang bisa dipindahkan, maka dari toko itu kita pindahkan ke tempat kita. Ya, itu namanya qabd. Itu namanya al-qabdu. Kita dilarang menjual kembali barang yang kita beli sebelum adanya al-qabdu ini. Ya, hal yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa barang yang kita beli itu sudah berpindah kepemilikan menjadi milik kita sendiri ketika kita membelinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya sebelum dia menimbangnya kembali. Rasulullah mengatakan di dalam hadits lain, "Man idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Kalau kalian membeli sesuatu, maka jangan kalian menjualnya kembali sebelum kalian melakukan al-qabdu, ya, serah terima. Ya, perbuatan yang menunjukkan bahwa barang itu telah berpindah kepemilikan. Dan Ibnu Abbas, ya, ketika menjelaskan tentang perkara ini mengatakan, "Wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah." Dan saya tidak menganggap bahwa apa yang dibeli itu, segala sesuatu yang dibeli itu sama, kecuali sama hukumnya dengan makanan. Ya, karena sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku di makanan saja. Tapi Ibnu Abbas membantahnya dan mengatakan tidak semua berlaku di semua barang yang dibeli, bukan cuma makanan. Ya, harus ada al-qabdu sebelum kita menjualnya kembali. Kenapa? Salah satu di antara hikmah kenapa ya jual beli yang seperti ini dilarang, kita dilarang menjualnya kembali sebelum ada al-qabdu, karena ketika kita menyimpannya di tempat penjual yang pertama, lalu kemudian kita menjualnya kembali ke orang, pada saat orang yang membeli barangnya dari kita itu ingin mengambil barangnya, ya, tidak ada jaminan bahwa barang itu masih utuh. Ya, mungkin saja ada cacat gigi, kita tidak tahu. Mungkin saja ada kekurangannya kalau dia barang yang ditimbang. Ya, ini salah satunya. Kemudian yang kedua, bisa jadi penjual yang pertama itu merasa bahwa dia sudah mengalami banyak kerugian. Tidak berselang berapa lama dia jual barang misalnya 1 juta kepada seorang pembeli, tiba-tiba datang pembeli lain yang mengaku, apalagi kalau dia mengaku, mengatakan saya membelinya seharga 2 juta. Ya, saya membelinya seharga 2 juta. Lalu kemudian dia mengambil barang itu. Ya, tidak berselang berapa lama. Dan Ibnu Abbas sendiri ketika dia ditanya, ya, oleh seorang sahabat yang bernama Taus, dia mengatakan, kenapa kita dilarang melakukan jual beli sebelum kita melakukan al-qabdu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, zakat darahimu bid-darahim wa ta'amu murja. Karena sama halnya sebenarnya ketika kita menukar uang dengan uang, sementara ya makanan yang kita jual itu tertangguhkan, tidak ada barangnya. Ya. Kita sama seperti menukar uang dengan jumlah yang tidak sama. Sementara kita tahu bahwa uang itu salah satu di antara barang yang terkena hukum ribawi, yang kalau dia ditukar, kalau dia sejenis, uang yang sejenis rupiah dengan rupiah, maka dia harus sama nilainya dan harus syahadat biyadin, harus cash, ada serah terima. Kalau berbeda, maka boleh berbeda nilainya, tetapi harus syahadat biyadin, dan ini ada pembahasannya tersendiri. Nah, orang yang melakukan jual beli ya tadi sebelum melakukan al-qabdu ini sama seperti dia menukar uang dengan uang. Kita kasih permisalannya, begini contohnya. Kita pergi ke toko atau ke gudang beras misalnya. Kita ingin beli beras 1 ton. Berapa harganya beras 1 ton? Ada yang menjual beras? Taruhlah 100 juta ya. Taruhlah 100 juta. Ya, 100 juta 1 ton.
Ya, setelah kita tahu harganya, kita bayar. Kita bayar. Tetapi barangnya masih ada di gudangnya orang itu. Belum ada al-qabd ya. Tadi kita katakan al-qabdu itu kita harus, ya kalau barang yang ditimbang berarti ditimbang kembali sebelum dijual. Tidak, ini tidak. Dia hanya membayarnya lalu kemudian pulang. Ya, taruh misalnya rumahnya di Baranti. Baru sampai di Rapang, dia ngopi-ngopi, ada yang cari beras 1 ton dan dia mau bayar 120 juta. Maka apa yang dia lakukan? Dia langsung menjualnya seharga 120 juta. Mana tadi barangnya? Masih ada di gudang. Iya, belum ada al-qabd. Nah, kata Ibnu Abbas, jual beli yang seperti ini sama seperti menukar uang dengan uang. 100 juta tadi uangnya ditukar dengan berapa? 120 juta. Mana makanannya? Tidak ada. Masih ada di gudang. Iya. Jadi uang 100 juta ditukar 120 juta. Iya. Ada 2 transaksi sementara barang hanya berpindah satu kali. Dan kalau transaksi-transaksi yang begini, yang sifatnya kecil ini menjadi banyak, itu bisa menjadi gelembung ekonomi. Ya, bisa menjadi bubble ekonomi, gelembung ekonomi yang bisa memicu terjadinya inflasi. Ini belajar sedikit ekonomi ini. Yang kalau dulunya transaksi-transaksi yang seperti ini hanya dilakukan oleh bank, itu sekarang bahkan orang-orang yang personal, yang sendiri-sendiri, individu-individu yang punya uang banyak, modal banyak, itu sekarang melakukannya. Ya, sekarang dengan banyaknya modifikasi bentuk transaksi, ada yang namanya forex, jual beli valuta asing, ada yang namanya jual beli sistem future, ya, jual beli komoditi yang sifatnya berjangka. Ya, ini bisa memicu gelembung-gelembung ekonomi. Contohnya misalnya jual beli future ini, komoditi yang sifatnya berjangka. Ya, kita tahu musim panen misalnya mangga, musim panen mangga atau musim panen kopi itu 1 bulan lagi. Iya. Maka kita kemudian beli, ya, dari sekarang. Ya, karena apa? Karena harganya misalnya lagi turun-turunnya, dibeli. Tapi kapan barangnya diserahkan? Nanti satu bulan. Beberapa bursa future itu memakai sistem T+3. Hari transaksi ditambah 3 hari baru diserahkan barangnya. Iya. Taruh misalnya kita ambil ini sistem T+3, 3 hari setelah transaksi. Iya. Kita beli itu kopi 1 ton. Kita beli itu kopi 1 ton seharga 100 juta. Iya. Tetapi barangnya nanti diserahkan kapan? Setelah 3 hari transaksi. Iya. Setelah 3 hari transaksi. Kalau kita beli hari Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis baru diserahkan. Nah, apa yang kita punya untuk menunjukkan bahwa kita punya kopi 1 ton? Dia kemudian menyerahkan semacam sertifikat kepemilikan. Yang sertifikat kepemilikan ini dijual di bursa komoditi itu yang berjangka itu. Saya punya 100 ton. 1 ton misalnya. Yang kalau di hari Rabu misalnya harga kopi tiba-tiba naik, maka dijual itu di bursa komoditi. Ya, dijual itu. Yang dijual apa, kopi atau ini? Kopi atau sertifikat? Yang dijual adalah sertifikat. Iya. Dijual itu sertifikat. Iya. Yang beli ini tiba-tiba dapat pembeli baru lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dia jual lagi dengan sistem T+3. Jadi uang itu banyak berputar sementara barangnya tidak. Ya, belum ada sampai sekarang. Nah, ini bisa memicu yang namanya inflasi. Ya, ketika peredaran uang itu terlalu banyak sementara barang tidak ada. Dan begini sistem ekonomi yang ada sekarang. Orang lebih perhatian terhadap transaksi yang sifatnya ada uang dibanding transaksi yang sifatnya barang itu banyak. Ya, seperti itu.
Mereka tidak memperhatikan barang-barang yang underlying di bawah transaksi itu, tidak. Pokoknya yang penting terjadi transaksi saja. Dan makanya ya Rasulullah SAW melarang ini. Ini dari skala kecil saja dilarang, apalagi yang sifatnya skala besar seperti itu. Tidak boleh menjual barang sebelum ada yang namanya al-qabdu ini. Dan nanti akan ada pembahasan yang berkaitan juga hal ini dengan jual beli di sistem leasing yang terjadi sekarang. Makanya harus dipahami ini dari awal. Kemudian yang kedua, bentuk transaksi yang kedua adalah bai'ul muslim alal muslim. Dilarang melakukan penjualan kepada seseorang ketika orang lain sudah menjual barang kepada orang itu. Menjual di atas penjualan orang lain. Dan Rasulullah SAW melarang ini. Rasulullah mengatakan la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kalian menjual di atas penjualan saudara kalian. Dalam riwayat lain juga pembelian juga seperti itu dilarang. La yashtari ahadukum ala syira'i akhihi. Kalian tidak boleh melakukan pembelian di atas pembelian saudara kalian. Ternyata menawar juga seperti itu. La yasim ahadukum ala sawmi akhihi. Jangan kalian menawar di atas penawarannya orang lain. Bagaimana modelnya? Ya, menjual di atas penjualan orang lain. Yang dilarang di sini adalah ketika penjualan itu, pembeli dan penjual sudah melakukan transaksi dan masih ada di dalam khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Ya, orang masih berhak untuk membatalkan selama masih ada di tempat transaksi. Ya, ini ingat, ini pelajaran pekan lalu ini. Iya. Nah, sudah terjadi pembelian, sudah terjadi transaksi, tetapi masih berada di tempat transaksi. Artinya masih memiliki khiyar majlis. Iya. Ada orang beli televisi. Di toko sebelah. Ya, setelah tanya-tanya harga, setelah lihat-lihat merek, setelah lihat-lihat tipe, dibilang oh ini kayaknya yang cocok. Yang pas 43 inci misalnya, bisa digantung, bagus suaranya, jernih gambarnya. Ya saya beli, seharga 5 juta. Deal. Sudah bayar. Ya sudah mau buat nota. Tiba-tiba misalnya, ya siapa ini? Siapa bisa dipinjam namanya untuk contoh? Ya, si fulan lah misalnya. Si fulan yang berada di samping tokonya mengatakan, di sini TV yang seperti itu cuman seharga 1.500.000. Iya, 1.500.000 oke. Iya, padahal sudah terjadi transaksi di situ. Ini namanya menjual di atas penjualan orang lain. Menjual di atas penjualan orang lain. Ini tidak dibolehkan. Ya, kita tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Begitu juga pembelian di atas pembelian orang lain. Iya. Orang sudah beli, iya, sudah deal harga, ya, dan sudah bayar. Tiba-tiba kita datang dan mengatakan, ya saya mau beli itu dengan harga 2 kali lipat. Iya. Beli sepatu misalnya, limited edition misalnya, sudah tawar-tawar harganya sekian. Ya, pas sudah dibayar, sudah deal, sudah mau dibungkus, datang pembeli yang juga cari barang itu, sudah keliling kemana-mana. Dia bilang, ya pokoknya saya beli itu dengan harga 3 kali lipat. Ini tidak diperbolehkan. Iya. Begitu juga menawar di atas penawaran orang lain. Ya, kalau tadi itu semuanya terjadi setelah akad, ini terjadi sebelum akad, tetapi harga sudah disepakati. Iya. Beli apa misalnya, handphone misalnya. Ya, sudah ditawar-menawar 5 juta. Dia bilang, tidak, saya cuma punya 4.500.000. Dia bilang, tambah sedikit, 4,6. Dia bilang, tidak, 4,5. Ya, 4.500.000 atau 550, saya tambah lagi 50. Deal. Baru mau dia bayar, kita datang dengan penawaran yang lebih tinggi. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan lelang? Apa hukumnya lelang? Kenapa boleh? Belum? Masya Allah.
Ustaz Nurdin. Dan jawabannya betul. Bedanya menawar di atas penawaran orang lain yang dilarang dengan lelang. Kalau lelang itu antara penjual dan pembeli itu belum terjadi deal harga. Di sini bedanya. Selama belum terjadi deal harga, kita boleh datang dengan penawaran yang lebih tinggi. Ya, apalagi di dalam lelang itu tidak mengapa. Yang dilarang kalau sudah terjadi kesepakatan harga baru kemudian kita menawarnya. Ya, jadi hukum asalnya lelang ini dibolehkan, dan Rasulullah SAW sendiri ini pernah melakukannya. Menjual beberapa barang, ya, tanya siapa yang mau beli dengan harga 1 dinar. Ya, ditanya 1 dinar. Siapa yang mau menambahkan? Ya, ada sahabat yang mengangkat tangan. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bedanya. Ini bedanya antara menawar di atas penawaran orang lain dengan lelang. Yang kalau dalam istilah syar'inya dinamakan bai' al-muzayadah. Bai' al-muzayadah. Jual beli dengan ya menambahkan penawaran harga. Namanya muzayadah, dari kata-kata ziyadah, tambahan. Dengan catatan tidak ada najas di dalamnya. Dan ini bentuk jual beli yang ketiga yang dilarang, bai'un najas. Di dalam lelang tidak boleh ada najas. Apa itu najas? Menambahkan sesuatu pada barang dengan tujuan agar nilai barang itu bertambah, atau menawar barang itu ketika dilihat ada yang mau membelinya, menawarnya dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar orang lain bisa membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Dia sebenarnya tidak berniat membelinya, dia cuma pura-pura menawar saja. Dan ini tidak boleh dilakukan di lelang. Tidak boleh ada spekulasi di dalam lelang bahwa orang yang melakukan lelang itu ya meng-hire, menggaji, ya bekerja sama dengan beberapa orang ya dengan tujuan agar orang itu menawar dengan harga yang lebih tinggi. Itu tidak diperbolehkan. Ya, dia cuma sekedar menawar, tidak ada keinginan untuk membeli. Ya, ada yang datang di toko tak, mau beli apa misalnya? Mau beli lemari misalnya. Seharga 2 juta. Ya, 2 juta ya, atau 3 juta. Ya. Ketika pembeli itu tanya-tanya harga, ya, kita sudah sepakat dengan teman yang ada di samping, bilang kalau ada pembeli, tawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang saya bilang 3.500.000 seperti itu. Iya. 3.500.000. Ini yang tidak diperbolehkan. Dia kemudian menawar, ya, saya mau beli itu dengan harga 3.500.000. Nah, orang ini sudah senang dengan lemari itu. Iya. Dia kemudian mengatakan, ya, saya tidak apa-apa juga saya ambil dengan harga yang sama. Ini tidak diperbolehkan. Ini namanya najas. Ini namanya najas. Menawar dengan ya atau tidak dengan tujuan ingin untuk membeli. Ya. Ada bentuk najas yang juga terjadi di jual beli yang dengan sistem online. Bagaimana itu? Dia melakukan penawaran fiktif di tokonya sendiri. Dia buat akun-akun palsu, lalu kemudian dia buat pembelian di tokonya, seperti pembelian yang sifatnya fiktif. Ya, ada transaksi kelihatan, tetapi hanya untuk mengkelabui marketplace. Ya, tempat dia menjual, baik itu di Facebook, Tokopedia atau dan semacamnya. Ya, dengan tujuan untuk menampakkan bahwa barangnya itu adalah barang yang laku. Ya. Ketika terjadi transaksi, dia cuma mengirim kotak kosong di alamat-alamat yang diatur sendiri. Ini juga bisa dinamakan najas. Sardi pernah tanya tentang VTube. Ya, pernah tanya tentang VTube ya. VTube itu platform yang hampir sama dengan YouTube. YouTube sekarang kebanyakan penghasilannya itu diambil dari iklan. Dan biasanya pengiklan itu akan melihat channel-channel mana yang memang punya semacam daya tarik, dan itu bisa dilihat dari viewersnya. Ya, semakin banyak viewersnya, semakin banyak yang melihat channel itu, semakin banyak yang mengakses channel itu, maka pengiklan akan semakin berminat untuk memasukkan iklan di situ. Nah, VTube ini hampir sama dengan YouTube. Ya, awalnya tujuannya untuk itu, untuk menarik pengiklan. Tetapi mereka kemudian memanipulasi. Dengan cara apa?
mempekerjakan orang untuk mengklik video-video itu. Satu klik dapat sekian rupiah, satu klik dapat sekian rupiah. Yang semakin banyak mengklik, pengiklan nantinya akan datang. Dan manipulasi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini juga bisa masuk dalam kategori najas. Ini bisa masuk dalam kategori najas. Kemudian yang keempat, bai'ul muharram an-najas. Kalau ini jelas, kita dilarang menjual barang yang haram. Yang haram atau yang sifatnya najis. Makanya kita dilarang menjual bangkai, kita dilarang menjual berhala misalnya, kita dilarang menjual anggur yang akan dipergunakan oleh orang untuk membuat khamar. Ini disebutkan semua oleh beliau. Disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Allah mengharamkan jual beli khamar, jual beli maitah, bangkai, jual beli khinzir, jual beli babi, dan jual beli berhala. Pokoknya semua yang sifatnya haram, itu kita dilarang untuk menjualnya. Adapun yang jelas-jelas keharamannya, Adapun barang yang bisa difungsikan ganda, bisa difungsikan untuk halal yang boleh, bisa juga difungsikan untuk halal yang haram. Ini kita sudah jelaskan. Kalau kita tahu bahwa orang yang beli itu, dengan yakin kita tahu orang yang beli itu ingin mempergunakannya untuk yang haram, maka tidak boleh dijual. Penjual parang misalnya, itu boleh dia jual parangnya. Tetapi kalau lagi berperang antara kaum muslimin, antara yang satu dengan yang lain, dia tidak boleh menjual parangnya. Itu contohnya. Rumah asalnya boleh disewakan, boleh dijual. Tetapi kalau kita tahu bahwa yang membelinya itu nantinya dia mau buka misalnya tempat perjudian di situ, dan kita yakin, maka kita tidak boleh menjualnya. Pakaian-pakaian wanita yang hanya dipakai di kamar, yang seharusnya hanya dipakai di kamar, ini hukum asalnya boleh dijual. Tetapi kalau kita yakin bahwa wanita yang membelinya ini dia mau pakai ke pasar, dia mau pakai ke misalnya nongkrong, maka ini tidak diperbolehkan. Ini hukum asalnya. Ini maksudnya dilarang menjual barang yang haram atau yang sifatnya bisa difungsikan secara ganda. Kemudian yang selanjutnya yang dilarang adalah melakukan jual beli yang kita tidak memiliki barangnya. Melakukan jual beli yang kita tidak miliki barangnya. Rasulullah SAW bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang kamu tidak miliki. Ada orang yang datang ke toko kita, dia cari apa ya? Saya bukan orang yang suka belanja. Apa contohnya? Cari baju misalnya. Baju begini. Tapi baju itu tidak ada di tempat kita, tapi ada di tokonya Sardi misalnya. Ada di tokonya Sardi. Kita kemudian bilang sama yang mau beli itu, harganya 300.000. Harganya 300.000. Dibayar, dibilang tunggu sebentar, saya pergi ambil di gudang. Padahal pergi ambil di tokonya Sardi, dia bukan gudangnya, tokonya Sardi. Dia ini baru bilang Sardi, saya ambil dulu, saya ambil itu. Baru kemudian dia kasih. Setelah dia kasih, baru kemudian nanti dia hitung-hitungan di belakang. Boleh ini dilakukan? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi dia menjual barang yang dia tidak miliki. Tapi bagaimana kalau begini? Ada orang yang mau beli baju seperti ini misalnya, bagus seperti ini, jubah begini warnanya. Dia bilang, oh kita mau cari yang seperti itu. Dibilang iya. Tunggu sebentar. Dia kemudian pergi ke tokonya Sardi. Dia ambil itu baju, baru dia bilang saya beli Sardi ya. Meskipun tidak dia bayar cash, meskipun dia bayar nanti, dia utang, nanti saya bayar kalau pulang pasar misalnya, kalau pasar bubar. Dia ambil barangnya Sardi, baru setelah dia ambil, dia kasih orang yang mau beli tadi. Dia bilang harganya
350. Dibayar sama itu orang, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena dia sudah beli. Ya, karena dia sudah beli. Dia tidak terjatuh pada larangan tadi itu, jangan menjual barang yang bukan milikmu. Lihat bedanya ini. Beda sedikit saja. Satunya tadi haram, satunya menjadi halal. Ini perlu diperhatikan. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang apa yang terjadi di jual beli dengan memanfaatkan pihak ketiga? Jual beli kredit dengan memanfaatkan pihak ketiga, motor, mobil, KPR rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana skema yang terjadi di sana? Perlu dipahami dari awal bahwa lembaga keuangan pembiayaan itu mereka tidak diperbolehkan menjual barang. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka kemudian bekerja sama dengan showroom misalnya, atau dengan developer rumah misalnya, bahwa kalau ada orang yang mau beli kredit, nanti kami yang talangi dulu, yang bayarkan secara cash, dan nanti pembelinya itu yang kemudian bayar ke kami secara kredit. Ya, di sini ada dua kemungkinan jamaah sekalian. Di sini ada dua kemungkinan. Kalau pembeli itu langsung melakukan transaksi dengan bank kan biasanya langsung sama pegawainya leasing itu ya. Ya, kalau pergi ke showroom, kita kalau mau bayar, kalau mau deal harga, ya kita bicara sama petugas showroomnya atau sama ininya, sama leasingnya, sama petugas leasingnya. Showroom atau petugas leasing? Yang FI itu, yang BAF itu showroom atau leasing? Leasing. Berarti kita bicara sama leasingnya. Kalau akad yang terjadi antara kita dengan leasing itu adalah akad jual beli, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh kalau jual beli. Tapi masalahnya siapa yang punya motor? Nah, itu masalahnya. Mengerti? Ya, mengerti ya? Siapa yang punya motor? Showroom. Kenapa kita beli di leasing? Berarti leasing tidak menjual barang yang bukan miliknya. Di sini tadi terjatuh. Iya. Tetapi biasanya akadnya bukan akad jual beli. Akadnya akad apa? Pinjaman. Iya. Jadi kamu punya uang berapa? Iya, 5 juta misalnya. Harga motornya 20 juta. Berarti 15 jutanya ditalangi dulu. 15 jutanya dia talangi, jadi 5 juta ditambah 15 juta, 20 juta dia bayarkan ke showroom. Dan kita membuat kesepakatan adalah dengan leasing, kesepakatannya adalah kesepakatan pinjam meminjam. Dia talangi, dia berikan talangan, berarti dia kasih pinjaman. Cuman masalahnya apakah kita bayar 15 juta ke leasing? Nah, itu dia yang jadi masalah. Mengerti masalahnya leasing sekarang? Iya. Masalahnya kita tidak membayar 15 juta padahal itu adalah akad pinjaman. Nah, akad pinjaman di dalam Islam itu adalah akad tolong-menolong yang kita tidak boleh mengejar profit di dalamnya. Tidak boleh kita meminjamkan orang 15 juta lalu kemudian kita mengatakan kembalikan nanti 20 juta. Tidak boleh seperti itu. Nah, sedangkan di leasing yang terjadi adalah seperti itu. Ya, di leasing yang terjadi seperti itu. Dia talang 15 juta berarti dia berikan kita pinjaman 15 juta dan ternyata ketika kita mengembalikannya, kita cicil setiap bulan misalnya 1 juta selama 30 bulan. Kembalinya berapa? Dan seperti itu kan? Ya, harga motor yang 20 juta itu biasanya kalau kita cicil itu kita kasih 5 juta. Biasanya kalau cicilan 1 juta itu biasa sampai 30 bulan. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang ketika dikembalikan ada tambahannya,
Ada kelebihannya, maka itu kelebihannya itu dihukumi riba. Bagaimana solusinya ini? Ya, tadi kan bisa seperti itu, ada solusinya tadi itu, tawar menawar itu. Bagaimana solusinya? Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ada yang namanya murabahah amir bisyara. Ya. Sistem jual beli yang mengambil keuntungan, di mana pembeli yang ketika dia membeli barang menyuruh orang dulu untuk membeli barang itu, baru kemudian kita menyicilnya dari orang itu. Dan bisa dilakukan oleh orang, bisa dilakukan oleh lembaga keuangan. Sekarang ada lembaga keuangan yang menjalankan itu di Sidrap, namanya Alang Properti. Ya, hampir sama, dan kalau dilihat bedanya cuma sedikit saja harganya. Bahkan kalau kita kasih DP yang lebih besar itu bahkan bisa ini. Dengan banyak kemudahan-kemudahan, dengan banyak perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak menzalimi. Kalau tadi kita menyicil lewat ya bank atau lembaga pembiayaan yang sifatnya konvensional, kalau kita terlambat apa konsekuensinya? Denda. Kalau kita tidak bisa bayar berbulan-bulan apa konsekuensinya? Bisa ditarik. Nah, sementara di lembaga keuangan yang sifatnya syariah itu tidak ada yang namanya seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya denda, tidak ada yang namanya sistem ditarik barangnya ketika sudah tidak mampu untuk membayar. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya tentang skema yang namanya al-murabahah al-amir bisyara ini. Sudah masuk waktu. 3 menit lagi. Bisa satu pertanyaan. Bisa satu pertanyaan, pikirkan baik-baik bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bermanfaat untuk orang lain. Ada pertanyaan dari sosial media. Iya, silahkan. Bismillah, bagaimana dengan jasa, Ustaz? Apakah harus disamakan dengan jasa dengan tarif yang sama di daerah tersebut? Maksudnya jasa? Ini harus diperjelas maksudnya jasa apa? Jasa apa dulu? Seperti apa model transaksinya? Iya. Apakah harus disamakan? Disamakan dengan apa? Apa yang disamakan dengan apa? Harus disamakan dengan jasa dengan tarif yang sama di daerah tersebut. Maksudnya saya belum paham. Mungkin bisa di ini. Apa? Jasa bekam. Jasa bekam. Apakah harus ada standar harga? Itu maksudnya. Harus disamakan. Jasa bekam di Sidrap harus sama dengan di Pinrang, harus sama dengan di Baranti, harus sama dengan di Papua. Itu tidak mesti disamakan, akhir. Ya apa namanya? Penentuan tarif jasa itu dikembalikan ke biaya hidup di tempat masing-masing biasanya. Ya, tidak bisa disamakan harga yang ada di Papua misalnya, harga yang ada di gunung dengan yang ada di Sulawesi misalnya, itu beda. Itu beda, dan itu mempengaruhi semuanya. Kebutuhan itu akan mempengaruhi semuanya, termasuk jasa-jasa ini. Ya, jadi tidak mesti disamakan. Iya, cuman ini ada yang namanya tasir. Ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Bagaimana ketika misalnya ketika misalnya harga itu melonjak tinggi, tidak terjangkau, apakah pemerintah bisa memiliki hak tasir, menentukan harga, menekan harga, apakah dia boleh? Ini akan ada pembahasannya. Kapan dia boleh menekan harga, kapan dia tidak boleh menekan harga. Ini akan ada pembahasannya yang namanya tasir. Bisa ada waktu? Duluan tadi. Al-awwal fal-awwal. Misalnya meminjamkan motor. Iya. Biasanya kita menyuruh beli bensin atau termasuk. Tidak termasuk riba. Jadi ada barang-barang yang terkena hukum riba. Ya, emas, perak, gandum kasar, gandum ini, gandum halus, kurma dan almilh dan garam. Ya, selebihnya itu tidak terkena hukum riba, meskipun misalnya ketika dipinjam lalu kemudian ada tambahan kembaliannya, itu tidak. Yang terkena itu hanya yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi atau yang memiliki illah yang sama. Akan ada pembahasan juga tersendiri tentang riba ini, insyaallah. Sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.